Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Nurus Sobah, bilih khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi Al-Qur'an dengan pencerahan tajwid, nahwu serta sorofnya dengan penjelasan tafsir dan terjemahnya. Malam ini ayat yang akan kita bahas yaitu ayat 189 dari surah Ali Imran. Ayat tersebut diawali dengan kalimat walillahi mulkus samawati wal ardi. Silakan dicari dan diperhatikan. Dan kita buka saja ta'lim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Dan ampunan ini kita mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, diijabah semua doa dan pinta kita oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk anak cucu kita, keluarga kita. Semoga Allah jadikan orang soleh dan solehah semuanya. Bismillah Rasulillah. Wabarakatuh mu'alif hada tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan Ali Imran ayat 189
89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walillah, la, lam, lafaz jalalah. Dengan kalimat lain, lam, lafaz Allah. Itu bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, tabkhim, tebal. Yang kedua, tarqiq, tipis. Di mana saatnya lam jalalah dibaca tebal? Ketika lam jalalah diawali dengan dhammah atau fathah. Sebelumnya hurufnya dhammah atau fathah. Yasha'ullah, may yasha'ullah, maka lamnya tebal. Allah, atau didahului oleh harakat fathah. Allah, tebal. Tapi ketika lam jalalah diawali dengan didahului dengan harakat kasrah, harakat di bawah, maka lam itu harus dibaca tipis seperti lillah, alhamdulillah, a'udzu billah. Jangan dipaksakan tebal, a'udzu billah, enggak, walillahi, enggak, harus dibaca tarqiq, dibaca tipis. Walillah bukan walillah. Walillahi mulkus samawati wal ard wallahu. Lafaz Allah diawali oleh huruf wawu yang harokatnya fathah, maka harus dibaca tabkhim, tebal. Wallahu, jangan wallahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Syai'in tanwin ketemu qaf, hukumnya ikhfa abad. Suara huruf imbuhannya adalah suara ang, jauh. Syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Lafaz uli bersama saudara-saudaranya, uli, ulaika, ulu, itu wawunya tidak dibaca panjang. Liulil jangan diuli, ulaika jangan dibaca ula, ulul ilmi jangan dibaca ulul ilmi, kena wawunya bukan wawu mad tapi wawu dilalah, tidak boleh dibaca panjang. Seperti alif yang berada pada kalimat ana. Alif yang berada pada kalimat ana itu bukan alif mad tetapi alif qasar. Maka lafaz ana dimanapun berada tidak boleh dibaca panjang. Wala ana abidun, tidak boleh. Wala ana abidun, tidak boleh. Dalam Al-Quran
Hanya 4 kalimat ana yang harus dibaca panjang. Di antaranya ana sia, ana mila, ana ba, ana bu. Itu pun maknanya bukan anak saya, tetapi ana sia, manusia, ana mila, ujung jari, ana ba, ana bu, maknanya kembali, bukan maknanya saya. Ketika lafaz ana bermakna saya, maka alifnya alif qasr. Alladzina yanquruna qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina yadhkuruna za tempatnya makhrajnya di ujung lidah, suaranya remuk tapi tidak pecah. Jangan sampai dibaca yazkuruna seperti yang sering kita dengar teman-teman kita mengatakan ujung billah min jalik, itu keliru. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ada perbedaan dari hal yang sama. Khalqis samawati wal ardh maknanya sama. Samawati 7 lapis langit, wal ardi dan juga maknanya 7 lapis bumi. Tapi secara lafziyah beda samawati wal ardh. Samawati menggunakan kalimat jama, samun, samwani, samawatun, samawati. Tetapi ketika menyebut bumi ardi tidak menggunakan kalimat jama, mestinya aradina, samawati wal aradina, mestinya jamak dua-duanya. Tapi kenapa di sini berbeda? Ketika Allah menyebutkan 7 lapis langit menggunakan kata jama, tapi ketika Allah menyebutkan 7 lapis bumi menggunakan kata mufrad. Itu menandakan bahwa langit yang 7, dari langit pertama sampai ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, itu bahan materialnya beda. Ada yang bahan materialnya Jabal Zul, ada yang bahan materialnya tembaga, ada bahan materialnya besi. Satu langit dengan yang lain berbeda bahan material, maka disebut jama'. Sedangkan bumi, dari bumi pertama yang kita injak sampai bumi yang kedua di bawahnya sampai ke bumi yang ketujuh paling terbawah, itu bahan materialnya semua sama. Maka dengan menggunakan kalimat mufrad itu bedanya. Sedangkan langit mungkin kita sering mendengar dalam uraian Isra Mi'raj, langit pertama itu ada malaikat siapa, terbuat dari apa. Langit kedua itu ada malaikat, ada nabi siapa, terbuat dari apa, sampai ke langit ketujuh berbeda. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lil-zalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil
aminu bi rabbikum fa amanna. Ada mim mati ketemu fa, idhar bi rabbikum fa amanna. Jangan diifakan sehingga terdengar bacaan bi rabbikum fa amanna, atau diidghamkan bi rabbikum fa amanna. Jangan, tapi bacalah dengan idhar syafawi bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana, mohon jangan dikolkolahkan ughinnya sehingga terdengar bacaan faghfir, jangan faghfir, karena ughin bukan huruf kolkolah. Huruf kolkolah cukup 5 saja, qaf, ta, ba, jim, dal. Bacalah tanpa pantulan kolkolah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan perhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah karena kita bertahan di masjid sambil i'tikaf sudah kita selesaikan berapa ayat tadi? 5 ayat ya. Subhanallah, ayatnya aja 5 kali 3, 5 kali 3 berapa? 15. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan Allah akan memberikan pahala bagi orang yang membaca Al-Quran. Itu bukan hitung per ayat. Ayatnya memang 5. Bukan juga hitungan per kalimat.
ayatnya 5 itu kalau dihitung kalimatnya ada berapa? Ada banyak. Dan itu juga bukan patokan, ngitungnya Allah bukan per ayat, bukan per kalimat, tetapi per huruf dan per harokat. Hurufnya ada berapa, harokatnya ada berapa. Subhanallah. Itu simpanan pahala kita dari maghrib sampai sekarang. Belum lagi tambahan pahala iktikaf di masjid. Subhanallah. Belum lagi pahala silaturahminya. Masya Allah. Maka mohon jamaah yang hadir ikhlas ridho karena Allah ngaji ya. Insyaallah barokah, insyaallah. Belum lagi tambahan ilmu pengetahuannya, penjelasan satu ayat, satu mad, satu kalimat. Apalagi nih di penjelasan maknanya, Rasul mengatakan orang yang membaca Al-Quran dengan tahu maknanya maka pahalanya akan lebih besar daripada orang yang membaca Al-Quran tidak tahu maknanya. Oleh karena itu yuk kita bahas maknanya apa dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Apa yang ada dalam kerajaan langit dan bumi, lihat di tafsir di layar, ay khazainul matar, gudang hujan itu Allah yang punya. Warizki, dan gudang rizki itu Allah yang punya. Wan nabati, dan gudang tumbuh-tumbuhan itu Allah yang punya. Wa ghairiha, dan semuanya hanya dipunyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gudang-gudang yang Allah miliki di dalam tafsir apa kemarin dibahas, di sini apa di mana ya? Seandainya semua penduduk bumi ini ibadah semua kepada Allah, lalu penduduk bumi ini, penduduk dunia dengan berbagai macam planetnya, bukan cuma planet bumi, planet Mars dan sebagainya, penduduk dunia lah. Penduduk dunia semua ibadah kepada Allah. Lalu penduduk dunia mengajak seluruh penduduk dunia untuk demo kepada Allah, kumpul di suatu tempat dalam satu hari yang sama, jam yang sama, bersama-sama meminta kepada Allah, minta rizki kepada Allah dengan berbagai macam permintaan. Mungkin yang minta rumah megah, yang minta kendaraan mewah, yang minta uang banyak, yang minta jabatan tinggi dan lain sebagainya. Sesuai dengan perintah, silahkan minta semaumu kata Allah. Lalu Allah berikan, lalu Allah ijabah semua permintaan bumi, semua permintaan penduduk bumi, semuanya dipenuhi tanpa dikurangi sedikit pun oleh Allah. Apa yang terjadi terhadap gudangnya Allah, khazainul matar wal rizki? Apa yang terjadi dengan gudangnya rizki Allah? Maka gudang rizki Allah tidak akan berkurang dari gudang rizki Allah kecuali kurangnya sebatang jarum dilempar ke lautan, lalu jarum itu diangkat kembali membawa basah dari air lautan, dan air lautan itu gudang rizkinya Allah. Itu seandainya semuanya dipenuhi oleh Allah. Apalagi sekarang penduduk dunia tidak semuanya beribadah kepada Allah, dan yang beribadah pun tidak semuanya doanya dikabulkan oleh Allah.
berarti gudang Allah itu masih penuh, Pak, masih penuh. Gudang Allah itu masih penuh. Jangan takut rizki. Tapi Ustaz kok susah amat ya nyari rizki, nyari duit itu susah amat. Kesalahan kita, kesalahan fatal kita nyari rizki itu bukan minta kepada Allah, salahnya mintanya ke kerjaan, mintanya ke pertanian, nunggu hasil tani, nunggu gajian, nunggu dapat lowongan kerja. Itu salah kita. Padahal di sini sudah jelas, rizki itu gudangnya Allah. Cuman kita mintanya salah, bukan minta ke Allah, tapi minta ke sesama manusia yang jadi bos. Ini salahnya. Saya punya guru, Kiai Haji Jazuli Mustafa. Salah satu putranya Kiai Haji Asep Dimyati yang viral di medsos. Punya putra 17, hidup 14, meninggal 3. Kiai saya itu nggak punya sawah sepetak pun, nggak punya kebun secuil pun, nggak punya bisnis apapun. Setiap hari cuma bergelut dengan santri, ngajar dan ngajar, ngaji dan ngaji. Tapi semua anaknya jadi kiai, semua anaknya sukses, semua anaknya hartanya banyak. Kenapa? Karena mintanya kepada Allah. Kalau kita kan minta kepada Allah, bukan Allah. Buktinya anak kita tidak disiapkan untuk minta kepada Allah kok. Ketika seorang nabi bertanya kepada anaknya, wahai anakku, lima ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal nanti, kata ayahnya. Ayah yang baik memperhatikan, ketika saya mati anak saya bisa ibadah enggak? Na'buduna min ba'di. Ketika nanti saya mati anak saya bisa sholat apa enggak? Oleh karena itu persiapkan segala sesuatunya supaya sebelum kita mati anak kita bisa ibadah. Umat Islam, umat Nabi Muhammad di zaman sekarang itu jarang yang mempersiapkan anak untuk bisa ibadah, tapi rata-rata mempersiapkan anak supaya bisa kerja. Makanya pendidikannya juga pendidikan umum, supaya nanti lulusnya gampang cari urusan ibadah, nggak dipikirin mau bisa sholat apa nggak dipikirin. Nah ini kesalahan kita, ini kesalahan kita berharapnya dari manusia, padahal Allah menjelaskan rizki itu punya Allah. Ketika kita benar-benar minta kepada Allah, kalau Allah mau ngasih kita rezeki gampang Pak, gampang. Bapak yakin nggak di lautan dalam banyak mutiara yang terpendam? Kerang mutiara, banyak mutiara yang terpendam. Di lautan dalam itu banyak mutiara yang terpendam dari kerang-kerang yang tahun-tahun yang lalu sudah busuk kerangnya, mutiaranya terpendam di bawah lumpur laut. Kalau Allah mau, tinggal Allah suruh jin aja kumpulin tuh kerang, satu karung aja malam-malam dianterin ke rumah kita. Kaya nggak kita? Gampang kalau Allah mau. Kalau Allah mau, kita di Muara Baru yang daerahnya dekat laut, Allah kirim walet aja ke rumah kita, kirim walet aja ke rumah kita. 1 minggu atau 3 bulan panen 100 kilo aja kali 80 juta, kaya. Kenapa Allah nggak ngirim ke kita? Karena kita nggak pernah minta.
Mintanya bukan kepada Allah, minta kepada sesama manusia. Walaupun itu bos kita, bos itu pun butuh dengan dunia. Bagaimana bisa ngasih cuma-cuma kepada kita? Ini kesalahan kita. Bukan mata budu nami ba'di, kata Buya Jainuddin. Orang-orang kita bertanya kepada anaknya, mata kulu nami ba'di, setelah aku mati kalian makan apa? Nah, makanan yang dipikirin. Ini. Dan kalau Allah sudah menghendaki, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Maka yuk rubah prinsip kita. Kerja itu cuma syariat saja, buka warung itu cuma kasab saja, bisnis itu cuma syariat saja. Tetap kita niatin ibadah kepada Allah dan minta tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula karena sudah ngaji malam ini hanya minta kepada Allah, lalu berhenti kerja, tutup warung, berhenti bisnis, hanya minta. Salah juga. Salah juga. Salah juga. Kerja ya kerja itu syariat. Karena butuh manusia akan syariat. Wabtahu ilaihil wasilah. Bahkan syarat itu satu hal diwajibkan. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantiannya malam dan hari, la ayatil liulil albab, itu sudah ada tanda-tanda kehebatan Allah bagi orang-orang yang punya akal. Ketika Allah berjanji kepada makhluknya, sebagaimana Allah janji kepada siang dan malam, kata Allah, kamu siang datangnya bergantian dengan malam, jangan berbarengan. Pernah nggak datangnya siang dan malam berbarengan? Itu. Ketika Allah berjanji, pasti Allah tepati. Tidak akan Allah khianati. Itu sudah pertanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal, bagi orang yang berakal. Siapa orang berakal? Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang selalu mengingat Allah. Bangun tidur ingat Allah, bangun tidur lapor kepada Allah. Ini kan kebanyakan kita bangun tidur langsung pegang, ini. Semestinya bangun tidur itu ingat Allah, lapor ke Allah dulu, bukan lapor ke HP. Sebelum tidur mestinya kita juga ingat Allah. Tapi pada umumnya sebelum tidur apa yang kita pegang terakhir? Ini fakta kan? Nggak mengada-ngada. Ingat Allah itu kiaman ketika kita berdiri, wa qu'udan, dan ketika kita duduk, wa ana junubihim, dan ketika kita berbaring, tidak pernah lupa akan Allah. Ay muntaji'ina ay bi kulli halin, dalam situasi dan kondisi apa saja kita selalu ingat Allah. Perlu dia sebutin atau enggak? Terserah, tergantung. Mau disebutin silahkan. Allah, 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 Allah. Itu namanya zikir jali, yadhkurunal jali, dibunyikan Allah, Allah. Atau mau usir silahkan. Yang penting di hati kita selalu ingat Allah, 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 walaupun tidak diucapkan. Karena kondisinya mungkin lagi ramai. Ketika di pasar, kita masuk ke pasar, mulai besok masuk ke pasar, Allah, 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 Allah. Mungkin orang pasar kaget.
sejak kapan ini Ustaz gila? Situasional. Tapi yang penting hati kita tidak lepas dari kata Allah. Ingat Allah. Bahkan wa Ibnu Abbas, dan di Abbas berkata yusalluna kadzalika hasbat ta'at, dia sholat dimanapun dengan cara apapun. Dan wa yatafakkuruna fi khalqis samawati wal ard, dan berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Berpikir tentang kekuasaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Hati-hati. Karena kalau kita masuk berpikir tentang zat Allah, salah sedikit, musyrik, kafir. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an la yusyrik bih. Mendingan salah dipikir. Kalau salah fikih hanya batal ibadahnya, bisa diqadha, bisa diperbaiki. Tapi kalau salah akidah itu langsung musyrik atau kafir, susah diampuninya. La yaghfirullah ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa musyrik. Rabbana, setelah kita berpikir tentang ciptaan Allah, bukan Allahnya, bukan zat Allah, tentang ciptaan Allah, nanti kita akan temukan khalaqta hadza batila, tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, semuanya berfungsi. Contoh real, di bawah tahun 2000-an itu buah mengkudu di kampung saya, itu di pinggir-pinggir pagar kebun, butika berbuah lebat, sampai pohonnya tumbang karena lebatnya buah, tidak ada gunanya, hanya bau-bau saja, menjijikan. Seakan-akan mengkudu itu sia-sia, tidak ada gunanya. Ternyata bukan mengkudu yang tidak ada gunanya, otak manusia yang belum sampai mengetahui apa fungsinya mengkudu. Sekarang mengkudu sudah diketahui fungsinya, malah harganya lebih mahal daripada harga padi. Dulu bapak makan manggis kulitnya kemana ini? Sekarang orang-orang kampung dulu mandi di sumur, di belakang sumur ada pecah beling, ada kumis kucing, ditebangin kan? Apaan ini tumbuh-tumbuhan ini, buahnya enggak ada. Padahal fungsinya apa kumis kucing? Fungsinya apa pecah beling? Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Bukan Allah, ciptaan Allah yang sia-sia, tapi otak manusia belum sampai mendalaminya. Rabbana, masih banyak nih. Apa terlalu serius ya? Satu ayat saja Pak, yang ayat terakhir. Wa kaffir anna. Rabbana ya Allah, innana sami'na, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru, an aminu bi rabbikum wa amana, kami beriman. Rabbana ya Allah, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami Allah. Wa kaffir anna, hapuskanlah dari kami. Nah, kalimat kafir ini bukan penghinaan. Malah Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca doa, ya Allah kafirkanlah kami. No, kafir anna, ya Allah kafirkanlah kami. Kenapa? Karena kafir itu hapus dosa. Jadi ketika umat Islam menyebut mereka kafir, bukan penghinaan, malah doa semoga dihapuskan kesalahannya. Hanya umat Islam. Makanya dari dulu orang-orang nonis itu tidak pernah ada yang protes disebut kafir. Kenapa? Karena kalimat itu tidak menyinggung sama sekali dan maknanya baik. Kita juga minta kepada Allah untuk dikafirkan.
Dan sekarang nggak boleh umat Islam menyebut kafir kepada mereka. Kata siapa? Karena kafir itu kata-katanya. Lihat, kafir anak kita minta kepada ya Allah, kafirkan kami, hapuskan dosa-dosa kami, bukan jelek. Wa tawaffana mal abrar, dan matikan kami bersama orang-orang yang baik. Hadirin, Ali Imran kayaknya sudah mau khatam lagi ini. Kita masuk ke surat berikutnya. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.